Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan hakikat dan ruang lingkup IPS SD berdasarkan kurikulum 2013. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fadia Nur Afifah, NIM 241. Yang kedua, Firlana Aldiansah, NIM 244. Yang ketiga, Aurelia Lavensa Pramesti, NIM 254. Yang keempat, Eva Nur Aprilia, NIM 267. 5, Taufik Hidayat, NIM 271. Dan yang terakhir, Darul Rina Rusita, NIM 277. Next. Berikut cangkupan materi dari kelompok kami. Yang pertama ada hakikat IPS, yang kedua ruang lingkup IPS, yang ketiga pengertian IPS, yang keempat tujuan IPS, yang kelima manfaat IPS, yang keenam pembelajaran dan belajar IPS, yang terakhir karakteristik pembelajaran IPS. Untuk cangkupan materi yang pertama akan dibacakan oleh Mas Firlana. Waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Fadia. Cakupan materi yang pertama akan saya bacakan yaitu tentang hakikat IPS. Next, Mbak. Dalam kurikulum K13 dikemukakan bahwa IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB sampai Sanawiyah atau SMP-LB. IPS mengkaji seperangkat ilmu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokrasi dan bertanggung jawab serta menjadi warga dunia yang cinta damai. IPS adalah mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial, serta berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa tentang masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Next, Mbak. Yang kedua, ruang lingkup IPS di SD. Next. Next, Mbak. Ruang lingkup yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan sosial adalah manusia pada konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakatnya. Ruang lingkup pelajaran IPS di tingkat sekolah dasar dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Ruang lingkup IPS pada tingkat sekolah dasar tentu memiliki perbedaan dengan ruang lingkup pada tingkat pendidikan lain, karena disesuaikan dengan karakter dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik pada tingkat SD. Next, Mbak. Adapun ruang lingkup IPS di SD menurut Akbar dan Sriwijaya dalam Latifah tahun 2017 halaman 17 adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, sistem sosial dan budaya. Yang ketiga, perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Yang keempat, waktu keberlanjutan dan perubahan. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke Mbak Fadia. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aurelia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ada pengertian IPS. IPS merupakan mata pelajaran yang diintegrasikan dari beberapa mata pelajaran ilmu sosial lainnya.
dengan tujuan membentuk masyarakat yang dinamis dan bertanggung jawab dan memiliki jiwa kepahlawanan. Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep, disiplin ilmu sosial, humaniora, sains, bahkan berbagi isu dan masalah sosial kehidupan. Menurut Sono 2013-20. Yang keempat, tujuan IPS. Saya lanjutkan ke Mbak Fadia. Baik, untuk rangkuman materi yang keempat, yaitu tujuan IPS, akan dibacakan oleh Mbak Eva. Silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Akan saya lanjutkan mengenai tujuan IPS. Next, Mbak. Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk. Pembelajaran IPS ini juga memiliki tujuan untuk menyiapkan para peserta didik menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, bakat, sikap, dan nilai-nilai sosial yang berguna untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial, serta dapat mengambil keputusan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara agar menjadi warga negara yang baik. Next. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Fadia. Baik, untuk cangkupan yang kelima menurut saya, untuk manfaat IPS akan dibacakan oleh Mas Taufik. Silahkan Mas Taufik. Baik, akan saya lanjutkan. Next, Mbak. Next, Mbak. Baik, manfaat yang dapat didapat setelah mempelajari IPS antara lain berikut ini. Yang pertama, pengalaman langsung apabila guru IPS memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Dan yang keempat, kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mempersiapkan diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat. Next, Mbak. Yang selanjutnya, pembelajaran dan belajar IPS. Next, Mbak. Pembelajaran IPS terumuskan dalam ide pokok sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang merupakan perpaduan dari ilmu sosial dan ilmu lainnya. Yang kedua, diorganisasikan secara selektif. Yang ketiga, prinsip pertimbangan ilmiah, psikologis, dan praktis. Dan yang keempat, untuk tujuan pendidikan di sekolah. Baik, akan saya kembalikan kepada Mbak Fadia. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Darul. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Akan saya lanjutkan. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam pembelajaran IPS, baik dalam mengembangkan program maupun metode pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa sentris, di mana faktor siswa yang diutamakan. Untuk yang kedua, kemasyarakatan sentris, di mana masalah kehidupan nyata dan kemasyarakatan yang dijadikan sumber dan bahan serta tempat pembelajaran. Yang ketiga, ekosistem, di mana faktor lingkungan, baik fisik maupun budayanya, selalu dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran IPS. Untuk yang selanjutnya, bersifat meluas, dengan pola pengorganisasian bahan yang terpadu dan bersifat correlated, bertautan dan berkesinambungan, menggunakan teknik inquiry, dan menunjukkan student active learning, siswa belajar dengan aktif, sebagai media pembelajaran utama dan sekaligus akan melahirkan cara mengajar guru yang aktif. Untuk yang selanjutnya, tujuan. Maksudnya, program dan pelaksanaan pembelajarannya bersifat pada tujuan yang telah ditentukan. Yang keenam, integrate. Menelaah suatu permasalahan sosial dari berbagai konsep dan sudut pandang ilmu-ilmu sosial lainnya. Untuk yang ketujuh, efisien dan efektif. Efisien dari segi tenaga atau biaya, dari segi waktu dengan hasil yang maksimal. Next. Untuk materi yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS. Ada beberapa karakteristik pembelajaran IPS yang membedakan dengan pembelajaran ilmu-ilmu sosial lainnya. Di antaranya yang pertama, IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. Penelaahan ini, IPS bersifat komprehensif, integrate, broadfield, multi-research, dari berbagai ilmu sosial dan ilmu lainnya. Yang kedua, mengutamakan peran aktif siswa. Yang ketiga, berusaha menghubungkan teori dengan kehidupan nyata dan masyarakat. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk jadi materi yang tadi disampaikan. Kesimpulannya itu kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Ilmu pengetahuan sosial IPS diidentifikasikan sebagai studi yang berhubungan dengan masalah-masalah bagaimana manusia mengembangkan suatu kehidupan yang lebih baik. Baik ini dalam artian untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan sesamanya. Jadi, IPS merupakan suatu paduan daripada sejumlah ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya yang saling berkaitan dengan pendidikan untuk kepentingan program pengajaran sekolah, dengan tujuan memperbaiki dan memajukan hubungan-hubungan kemanusiaan ke masyarakat. Next. Berikut daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.